Guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel Lemin selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Seperti biasa sebelum mulai videonya, alangkah baiknya untuk kalian like video ini, itu uang parkir guys. Terima kasih dan selamat menonton. Kita baca novel Merah Terbaik chapter 5849. Di sini diceritakan dalam kehambaan tiga tuan dari ras manusia dan kelan tinta saling menatap di seberang meja suasana hunting. Minum teh dan minum teh. Munai terkekeh dengan santai mengganti topik pembicaraan, jelas tidak ingin menjawab pertanyaan Yangke. Pertanyaannya tidak ada hubungannya dengan beratnya masalah. Bahkan jika Yangke telah mengekspos pintu masuk ke jalan rahasia, kelan tinta tidak lagi memiliki ide tentang itu. Tapi pertanyaan Yangke terkait dengan rahasia kelan tinta, jadi bagaimana dia bisa dengan mudah memberikan jawaban? Tanpa diduga, Yangke mengangkat tangannya dan mengambil kembali cangkir tadi tangannya, dengan nyaman menempatkan meja di depannya ke dalam alam sekecilnya sebelum berdiri dan memasang postur melihat para tamu. Selesaikan teh dan nyalah. Munai tercengang. Kamu yang memanggil orang untuk minum teh. Sekarang kamu mengusir mereka, memalikan wajahmu seperti membalik, bukan? Meskipun dia tidak terlalu senang tentang ini, dia tidak ingin terlibat dengan Yangke karena masalah sepele seperti itu. Memberi Moyu pandangan, kedua Royal Laut mundur kembali ke Northern Pass, meninggalkan Yangke sendirian di gerbang domain. 3 hari kemudian, setelah semua persediaan dihitung, Monai secara pribadi mengirimkan sejumlah cincin ruang kepada Yangke. Kali ini jumlah persediaan yang dikirim sangat besar, menggunakan lebih dari 100 cincin ruang. Yangke memeriksa mereka satu persatu, sementara Monai yang berdiri di dekatnya dengan cemas mengingatkan, saudara yang jangan lupakan kesepakatan kita sebelumnya. Yangke dengan santai menjawab, jangan khawatir, saya selalu menepati janji. Setelah berurusan dengan kamu selama bertahun-tahun, kapan saya pernah menarik kembali kata-kataku? Kata-kata ini benar, tapi waktu telah berubah dan Monai masih merasa agak tidak nyaman. Melihat ekspresinya, Yangke berkata, bagaimana dengan ini? Aku akan pergi ke samping sementara kalian menjaga gerbang domain. Dengan cara ini, saya tidak bisa melarikan diri melalui gerbang domain. Monai mengangguk dengan serius. Itulah yang aku pikirkan. Dia datang ke sini untuk meminta Yangke melakukannya. Yangke melenggungkan bibirnya. Pada akhirnya kamu masih tidak percaya padaku. Bagaimanapun kita memiliki persahabatan hidup dan mati. Aku sangat kecewa denganmu bertingkah seperti ini. Persahabatan apa? Aku hampir dipukuli sampai mati olehmu. Monai mengutuk dalam hatinya, tidak dapat membantu mengingat beberapa peristiwa masa lalu. Bukankah aku tidak mempercayaimu? Hanya saja masalah ini terlalu besar. Baiklah, aku mengerti. Yangke memotongnya, terlalu malas untuk mengatakan apa-apa lagi setelah menerima begitu banyak sumber daya dari klan tinta. Di dalam suasana hati yang baik dan tidak repot-repot berdebat dengan Monai, dengan cepat menyingkir. Sisi klan tinta sudah lama membuat persiapan. Mereka hampir 20 dari peserta laut. Mereka terbang dan berdiri di samping Monai, menghalangi gerbang domain. Saat kemudian Yangke selesai menghitung persediaan dan menyimpannya. Sumber daya klan tinta sekali lagi seharusnya tidak berkurang, tetapi lebih dari yang diminta Yangke. Tampaknya klan tinta tidak ingin memberinya alasan untuk menimbulkan masalah. Di sisi lain, melihat Yangke tidak segera pergi setelah mengambil sumber daya, Monai menghela nafas lega. Meskipun Yangke telah minggir dan dia telah memimpin sekelompok peserta laut untuk menjaga gerbang domain, masih ada jalan rahasia yang menghubungkan 3000 dunia dan Battlefleet. Yangke bisa kembali tanpa menggunakan gerbang domain, tetapi jika dia pergi sekarang, klan tinta benar-benar tidak akan bisa menghentikannya. Berurusan dengan Yangke memang memusingkan, tetapi ada satu hal yang membuatnya lebih nyaman, dan itu adalah Yangke tidak pernah melanggar janjinya sebelumnya, kecuali jika itu menyangkut kepentingan ras manusia. Waktu berlalu, beberapa hari kemudian, Riak tiba-tiba muncul di gerbang domain saat prinsip ruang berfluktuasi. Banyak peserta lalu yang telah menunggu di sini selama ini tiba-tiba merasa semangat mereka terangkat saat mereka melihat ke atas dan melihat beberapa sosok muncul dari udara tipis. Ada beberapa dari mereka, total 11 dari mereka, masing-masing memancarkan aura yang kuat, semuanya peserta laut. Yangke juga melirik dan melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Sekarang memahami dari mana peserta laut ini berasal. Ini adalah penguasa wilayah yang telah melarikan diri dari domain 5. Medan perang domain 5 adalah medan perang yang dipilih oleh klan tinta untuk membangun dominasi mereka, dan tentara jiwa dari domain 5 juga merupakan target untuk diserang. Jadi sebelum Yangke muncul, jumlah peserta yang berinvestasi di domain 5 telah melampaui batas tentara Jihu.
Namun Yangge telah membantu tentara jiwa dan membunuh total 8 pesuruh laut, sehingga pesuruh laut yang tersisa melihat bahwa situasinya tidak baik dan melarikan diri dengan panik. Setelah hampir 3 bulan, mereka akhirnya kembali ke Noretun Pass. Sejujurnya keberuntungan mereka cukup baik, karena ketika Yangge berangkat dari domain E5, dia juga telah mencari keberadaan mereka di sepanjang jalan. Tetapi sayangnya dia tidak dapat menemukan mereka. Selama periode waktu itu, mereka bersembunyi dan berada dalam keadaan ketakutan yang konstan. Selain mengirim pesan kembali ke Noretun Pass untuk memberitahu mereka tentang perubahan di domain E5, mereka tidak pernah menghubungi Noretun Pass. Jika mereka ingin melakukan kontak dengan tempat ini, mereka harus menemukan markas klan tinta yang ditempatkan di berbagai domain besar yang tidak aman. Pada saat itu, setelah kembali ke Noretun Pass, mereka tiba-tiba melihat sekelompok master klan tinta menunggu di gerbang domain. Bahkan Munaya ada di antara mereka, menyebabkan kelompok pesuruh laut menjadi bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pemimpin kelompok seorang pesuruh laut melangkah maju dan membungkuk karena malu, melaporkan situasi ketika mereka meninggalkan domain E5, sambil mengeluh tentang perbuatan jahat Yangge. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang menoleh ke samping rahangnya jatuh. Para pesuruh laut lain yang baru saja kembali semua mengikuti pandangannya, dan ketika mereka melihat sosok di depan mereka, keributan besar pecah. Kala itu, Yangge berdiri dengan tangan disilangkan menatap mereka dengan tatapan mengejek, menyebabkan kelompok pesuruh laut merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka sambil merasa bingung. Apa yang sedang terjadi? Mengapa bintang pembunuh ras manusia ini ada di sini? Karena dia ada di sini, mengapa kedua belah pihak tidak bertarung dan malah terlihat akur? Sudah cukup, kalian semua mundur. Hilangnya E5 domain bukan salahmu. Munaya melambaikan tangannya dan agak lelah. Dan pesuruh laut yang melarikan diri mundur ke samping sekali, melemparkan pandangan aneh ke arah Yangge. Baru setelah mereka bertanya pada pesuruh laut yang mereka kenal tentang situasi di sini, mereka mengetahui apa yang telah terjadi. Dalam waktu yang kurang dari 3 bulan, Yangge telah meluncurkan 2 serangan mendadak di Noretun Pass, menunjukkan kekuatannya yang kuat dan memaksa klan tinta untuk menyetujui beberapa permintaannya. Meskipun dia saat ini di sini, dia hanya setuju untuk tinggal dan tidak menimbulkan masalah. Mendengar ini, pesuruh laut yang telah melarikan diri semuanya mengenakan ekspresi aneh dan emosi yang kompleks. Kedudukan saat ini hanya sekitar setengah dari jalur gunung ini yang tersisa, dan kebanyakan dari mereka sudah compang-camping. Artefak yang tidak tertembus ini telah ditinggalkan oleh penguasa kuno ras manusia dan merupakan akumulasi dari banyak generasi. Ras manusia mampu bersaing dengan klan tinta di berbagai zona perang di medan pertempuran tinta, semua berkat umpan yang tak tertembus ini. Masing-masing jalur gunung ini adalah artefak raksasa yang menggabungkan serangan dan pertahanan. Pavilion penari klan tinta dibuat dengan meniru lintasan gunung ini, tetapi berbandingan dengan mereka, ukuran pavilion penari klan tinta tidak dapat dibandingkan dengan salah satu lintasan gunung ini. Di depan jalur gunung